Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 dari 1PB1 akan memaparkan materi yang bertema berpikir ilmiah, penalaran deduktif dan induktif dalam kehidupan sehari-hari. Pada pemaparan materi kali ini, kami akan membahas beberapa subbab. Di antaranya, yang pertama ada pengertian penalaran, yang kedua ciri-ciri penalaran, yang ketiga penalaran deduktif beserta contohnya, yang keempat penalaran induktif beserta contohnya, dan yang terakhir kelima ada kesimpulan. Sebelum pemaparan materi lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan para anggota kelompok 1 dari 1PB1. Yang pertama ada Putri Oktaviani, yang kedua Nawa Ayu Fitrotunisa, yang ketiga Adi Setiarlini, yang keempat Basil Basili, dan yang kelima Indriana Septia Cahya Fadila. Saya, Adi Setiarlini, akan menjelaskan mengenai materi pengertian penalaran. Penalaran merupakan aktivitas kognitif untuk menilai atau menarik kesimpulan tertentu berdasarkan suatu informasi yang kita dapatkan dengan menggunakan kaidah logika. Nah, penalaran logis sendiri umumnya dibagi menjadi dua, yakni penalaran deduktif dan induktif. Dua-duanya merupakan cara berpikir logis atau bernalar dengan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai ciri-ciri penalaran. Ciri-ciri yang pertama yaitu adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Artinya, pemikiran yang ditimbang secara objektif dan didasarkan pada data yang sah. Yang kedua, ada sifat analitik dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir secara analitik, berarti bahwa kegiatan penalaran tidak terlepas dari daya imajinatif seseorang dalam merangkai, menyusun, atau menghubungkan petunjuk-petunjuk akal pikirannya ke dalam suatu pola tertentu. Perkenalkan, nama saya Basil Basili. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran deduktif. Penalaran deduktif. Metode ini berusaha untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan hal-hal yang paling umum kepada hal-hal yang sangat spesifik atau khusus. Dengan kata lain, kesimpulan deduktif ini didasarkan pada beberapa premis atau pernyataan-pernyataan logis yang umum yang dianggap benar. Kesimpulannya tidak ditarik dengan cara abduktif, tetapi ditarik dari beberapa premis atau pernyataan umum baik mayor maupun minor yang dianggap sebagai kebenaran umum melalui silogisme. Silogisme adalah sejenis argumen logis yang menerapkan penalaran deduktif untuk mencapai kesimpulan berdasarkan dua atau lebih proposisi atau premis yang dinyatakan atau dianggap benar. Metode ini sering mengacu pada jenis penelitian dengan paradigma kuantitatif. Itulah sebabnya mengapa metode ini selalu berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep atau hipotesis-hipotesis sebelumnya, dan tujuannya untuk membuktikan kebenaran dari teori-teori atau konsep-konsep atau hipotesis itu. Olehnya itu, kesimpulan yang diperoleh dapat langsung digeneralisasi atau diberlakukan umum pada populasi yang dicermati atau populasi lain yang memiliki karakteristik yang sama. Saya Putri Oktaviani akan menjelaskan apa sih contoh dari penalaran deduktif. Nah, penalaran deduktif itu merupakan penalaran yang kesimpulannya diambil atau ditarik
antara pasti dan tidak pasti, atau antara valid dan tidak valid. Contohnya seperti saya. Saya sekarang merupakan orang Jakarta. Sudah pasti saya adalah orang Indonesia. Bukan mungkin lagi saya orang Indonesia, bukan. Karena kalau saya orang Jakarta, otomatis saya orang Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu contoh dari penalaran deduktif. Perkenalkan, nama saya Indriana Septe C. Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran induktif. Penalaran induktif ini menarik kesimpulan yang sangat spesifik kepada hal-hal yang sangat umum atau abstrak. Penalaran induktif ini biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta. Kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Contoh penalaran induktif yang pertama itu, dimanapun kita berada, kita pasti bisa melihat kucing itu menyeberangi jalan yang ada kendaraan lewat. Terus yang kucing itu lakukan adalah terus berjalan maju atau berhenti. Kesimpulannya adalah kucing itu tidak bisa berjalan mundur. Kedua itu ada di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, dan di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Jadi dapat ditarik kesimpulannya adalah tak selalu atau pasti benar, namun ada kemungkinan itu benar. Adapun tipe penalaran induktif. Tipe penalaran induktif yang pertama ini adalah generalisasi induktif. Anda harus dapat melihat suatu bukti dari beragam kondisi yang pernah ada dan mirip dengan kondisi yang saat ini Anda hadapi. Lalu kumpulkanlah berbagai bukti tersebut untuk bisa ditarik kesimpulan dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu ada induksi statistik. Menggunakan data dan juga statistik untuk membuat suatu kesimpulan, walaupun statistik bisa membantu Anda untuk membuat suatu prediksi. Tapi Anda harus selalu memperbaharui data tersebut karena bukti baru akan bisa muncul sewaktu-waktu. Saya Nawayu Fitrunisa ingin menjelaskan contoh penalaran induktif. Contohnya itu tuh misalnya sebulan kemarin itu hujan setiap hari. Nah, saya menyimpulkan bahwa sepertinya besok akan hujan karena saya telah melihat dan merasakan beberapa hari yang lalu selalu hujan. Maka kemungkinan besar besok akan hujan. Nah, itu dia contoh penalaran induktif di kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah dijelaskan. Jadi kesimpulannya yaitu penalaran deduktif merupakan penalaran yang sesuai dengan hukum-hukum serta aturan-aturan logika formal. Argumen yang berdasarkan kesimpulan memiliki syarat harus diikuti oleh premis-premisnya, yaitu premis mayor dan minor. Penalaran ini berangkat dari suatu fakta umum ke fakta yang spesifik, atau dalam perkataan lain, penalaran deduktif mendapati suatu kesimpulan spesifik berdasarkan suatu hal yang umum. Nah, sedangkan penalaran induktif merupakan argumen yang mendasarkan kesimpulan dengan kemungkinan mengikuti premis-premisnya, yaitu premis mayor dan minor. Penalaran induktif menekankan suatu proses mencapai kesimpulan umum berdasarkan dari observasi mengenai hal-hal khusus, partikular. Tipe penalaran induktif berangkat dari sekumpulan fakta spesifik menuju kesimpulan yang bersifat umum. Penalaran ini menggunakan premis dari objek yang diuji untuk menghasilkan kesimpulan tentang objek yang belum diuji. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Berikut adalah beberapa sumber yang kami gunakan untuk mengisi pemaparan materi kali ini. Selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.